Shalom. Puji nama Tuhan. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahpahaman jadi sampai telat begini. Baiklah, kita akan bersama-sama memulai ibadah pada malam hari ini, kebaktian malam Natal. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir, sehingga ibadah malam Natal ini boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hati Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai saat teduh. Kita akan mengawali menyanyi KPPK nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gloria Patri. Bersama yang terambil di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk
Menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Di malam sunyi nan cerah. Sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penginjil Rita. Kami persilakan. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah kami yang bertambah di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur bahwa pada malam hari ini, di malam Natal ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh datang bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, dan Engkau telah
kita akan memasuki penyalaan lilin sambil kita akan menyanyi yang terambil di dalam KPPK nomor 112. Kami persilakan duduk kembali. Untuk penyalaan lilin nanti yang pertama akan dinyalakan oleh Charles Solusi. Penyalaan lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Penginjil Hadi. Orang Majus dipimpin oleh bintang. Untuk penyalaan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Sicong selaku Ketua Majelis. Lilin yang keempat yang akan dinyalakan oleh Ibu Kamisa selaku jemaat. Diwakilkan Ibu Siti. Untuk lilin yang kelima akan dinyalakan oleh perwakilan dari Youth yaitu Arnes. Untuk lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Bapak Handoko. Untuk lilin yang ketujuh yang akan dinyalakan oleh perwakilan dari sekolah minggu, Nathan.
kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu dan Saudara ayat yang genap dan selanjutnya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Kita baca sama-sama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk bagi Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Lahir seorang raja. Nanti bagian kanan dulu, bangku bagian kanan untuk memasukkan ke kotak supaya kita teratur. Berdiri. Haleluya, pujilah, langit pujilah, dalam terang kudus, marilah Sang Raja. Doa syukur pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Tumina, kami persilakan.
Dipersilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema terang yang sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi. Namun sebelumnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita agar malam hari ini kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, kita akan menyanyi Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan. Tuhan aku rindu dengan setengah suara. Silakan kepada hambanya. Saat ini Yesus, ku rindukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh rindu ya Tuhan akan lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jika pada malam hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah dalam malam Natal ini, itu juga merupakan satu anugerah yang indah dalam hidup kami bahwa kami boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah, menyatakan rasa syukur kami karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan kami mau serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, yang sekiranya boleh mengingatkan kami bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kami yang manusia yang penuh dengan dosa Tuhan, kami membutuhkan terang yang sesungguhnya, terang yang menerangi hati dan jiwa kami, sehingga di dalam hidup kami ini Tuhan, kami tidak salah jalan, kami tidak tersesat, kami boleh jalan di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan akan kami renungkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama
untuk beribadah, untuk memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini temanya yaitu terang yang sesungguhnya. Dan sebelum kita merenungkan tema ini, saya akan membaca sekali lagi bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya masih kecil, masih anak-anak, kalau malam, ya pada zaman itu listrik juga belum ada, begitu ya. Kemudian setelah saya agak gedean sedikit, listrik itu ada warga yang punya usaha genset itu ya. Nyalanya listriknya itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, jadi kalau malam-malam itu seringkali mati lampu ataupun seringkali gelap begitu. Dan di dalam kegelapan itu saya sama adik-adik saya ataupun sama orang tua saya suka ya duduk-duduk di teras rumah. Nah, kadang-kadang ketika sedang duduk itu ada kunang-kunang lewat ya. Anak-anak tahu ya kunang-kunang ya? Ya, binatang kecil seperti serangga begitu ya. Itu kalau malam-malam tertentu mereka suka keluar, dan di dalam bagian perut daripada kunang-kunang itu muncul cahaya. Cahayanya itu sangat kecil. Ukurannya itu nanometer itu enggak tahu ukuran di bawah milimeter begitu ya. Itu sangat kecil, tetapi ketika kunang-kunang itu terbang ya, dengan cahaya yang begitu kecil, walaupun dia jauh ke tengah kegelapan, nyalanya itu tetap bercahaya, terang itu tetap kelihatan. Dan saya pernah waktu di Papua sedang pergi persekutuan di salah satu rekan pemuda, kami melewati satu jalan yang sepi dan tidak ada penerangan lampu sama sekali. Kemudian di tengah semak-semak itu ada sebuah pohon yang dipenuhi dengan kunang-kunang. Itu sangat indah sekali, walaupun itu gelap gulita, tetapi ketika pohon itu dipenuhi dengan kunang-kunang, pohon itu bercahaya. Sekalipun terang kunang-kunang itu kecil sekali, tetapi dia mampu memberikan cahaya yang begitu indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya yang menerangi kegelapan itulah yang digambarkan oleh Yohanes, penulis surat Yohanes ini. Bagaimana kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memiliki tujuan, yaitu menerangi kegelapan dunia karena dosa. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, dunia belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi saudara, ketika dunia ini diciptakan oleh Allah, ternyata kondisinya masih begitu gelap. Lalu bagaimana Allah mengusir kegelapan ataupun menguasai kegelapan itu? Di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, jadilah terang. Jadi saudaraku, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain bahwa untuk menerangi kegelapan, untuk menguasai kegelapan itu dibutuhkan terang. Tanpa ada terang, maka kegelapan itu sangat nampak, sangat jelas. Sehingga di dalam kegelapan itu tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, dan lain sebagainya. Demikian juga ketika firman Tuhan menggambarkan betapa gelapnya dunia ini karena dosa, itu benar-benar manusia yang dikuasai oleh dosa itu benar-benar di jalan yang sangat gelap.
Dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang seharusnya dia lakukan. Kenapa? Karena kegelapan di dalam hidupnya yang disebabkan oleh dosa. Orang yang belum bertobat, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia tetap ada di dalam jalan kegelapan. Sekalipun matanya melek. Saudara, beberapa minggu ataupun hari yang lalu mungkin kita sempat mengikuti begitu ya. Ada seorang muda-mudi di daerah Nagrek, Jawa Barat sedang keluar rumah. Ketika sampai di jalan raya itu ditabrak sama kendaraan. Kemudian orang yang menabrak itu, ada 3 orang di dalam kendaraan itu, mereka turun. Dan ketika dalam kerumunan itu, ya masyarakat sekitar tentunya mengenal siapa yang ditabrak itu dan tidak mengenal siapa yang menabrak. Orang yang menabrak itu turun dari kendaraannya kemudian mengatakan kepada masyarakat, mereka akan saya bawa ke rumah sakit. Kalian tidak usah ikut. Saudara, karena dalam situasi yang demikian mungkin masyarakat ya udah percaya ini orang akan bertanggung jawab. Dia udah nabrak orang, 2 orang, mungkin korbannya juga sedang pingsan ataupun sedang terluka. Wah, mereka orang baik, mereka mau menolong, mereka walaupun menabrak, mereka mau bertanggung jawab. Maka dibawalah kedua muda-mudi itu, sepasang muda-mudi itu ke dalam kendaraannya. Kemudian orang tuanya dikasih tahu sama orang tuanya gitu kan, bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Ketika mereka keluar dari rumah, anak itu sudah tidak ada. Sudah dibawa sama orang yang nabrak itu. Tetapi tidak ada kabar beritanya. Beberapa hari kemudian muncul di berita telah ditemukan di Sungai Serayu, Jawa Tengah, di Cilacap dan juga Banyumas, 1 jenazah laki-laki dan 1 jenazah perempuan. Dan berita kemarin yang saya ikuti yang sempat tayang di TV, polisi mengatakan bahwa korban itu meninggal, ditemukan di sungai bukan karena benturan, tetapi karena paru-parunya kemasukan air. Dengan kata lain, ketika 2 korban yang tadinya sepertinya mau ditolong oleh sang penabrak, ketika mereka dibuang ke sungai bukan dalam kondisi mati, tetapi masih dalam kondisi hidup. Mereka dibuang hidup-hidup, kemudian mengalami kematian. Saudara, kita tidak bermaksud menghakimi, tetapi inilah salah satu contoh bagaimana ketika manusia yang sudah dikuasai oleh dosa itu begitu kejam, begitu bengis, bahkan tidak memiliki peri kemanusiaan. Hanya kejahatan semata yang dilakukan di dalam hidupnya. Dan ternyata bukan hanya peristiwa ini. Ada peristiwa lain yang di Jakarta, seorang muda-mudi yang juga pacaran. Entah kenapa, masalah apa tidak tahu. Perempuannya itu disiram dengan bensin lalu dibakar hidup-hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu membayangkan bagaimana perasaan orang tua. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia, betapa bengis, betapa kejamnya manusia ketika di dalam hidupnya dikuasai oleh kegelapan karena dosa. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya ketika kita tidak pernah mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau bertobat dan meninggalkan segala dosa kita, maka hidup kita pun dalam kondisi yang sama. Kita hidup di dalam kegelapan karena dosa. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang jahat, tetapi yang jahat itulah yang kita lakukan. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa. Manusia yang dikuasai oleh dosa hidup di dalam kegelapan itu. Tidak tahu arah dan tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Tidak mampu berbuat mana yang baik dan benar di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, sebagai manusia yang berdosa, manusia membutuhkan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk membawa terang. Saudara, kita perhatikan ayat yang keempat di dalam perikop kita tadi. Di situ dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup
Hidup apa sih yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Hidup dalam bagian ini adalah hidup kekal atau hidup secara rohani. Jadi di dalam Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup, dia memiliki kehidupan yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup secara rohani. Rohaninya itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini yang pada malam hari ini kita memperingatinya, kita mengingatnya, adalah bagaimana Yesus Allah yang melihat kegelapan dunia karena dosa manusia inilah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa, yang mau percaya, terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Kekuatan dosa itulah yang membuat kehidupan rohani kita itu menjadi mati. Manusia yang berdosa di dalam hidupnya tidak mencari Allah. Manusia yang berdosa adalah manusia yang senantiasa memberontak kepada Allah dan tidak mau hidup taat di dalam kebenaran. Jadi saudara, dengan kata lain di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus itu adalah jalan kehidupan, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada kehidupan rohani yang sesungguhnya. Di luar Kristus kita masih hidup secara gelap. Di luar Kristus, kerohanian kita mati. Di luar Kristus kita tidak memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Di luar Kristus, maka kita akan hidup menuju kepada jalan kebinasaan. Oleh sebab itu sungguh kita bersyukur. Ketika kita boleh mengenal Kristus, kita boleh mengenal Kristus. Kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kita meresponi dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan segenap hidup kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Sudahkah Kristus itu hidup di dalam hidup kita? Sudahkah hidup kita ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Saudara, kalau kita hanya sekedar, saya katakan kalau kita hanya sekedar datang ke gereja, kita sekedar mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita masih di luar Kristus, maka kita akan tetap binasa. Oleh sebab itu ketika Injil diberitakan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Mengakulah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Bertobatlah. Tinggalkan semua dosamu. Di sanalah kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Di dalam titik itulah jalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan terus melekat kepada Tuhan. Kehidupan kita senantiasa ingin dibaharui oleh Tuhan. Dosa di dalam hidup kita satu demi satu kita tinggalkan. Karena dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam ayat 4 itu dikatakan, hidup itu adalah terang manusia. Saudara, kenapa Yohanes ini sering menghubungkan Yesus itu dengan terang? Karena kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyinari, saudara, manusia yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi ataupun juga mencerahkan kehidupan manusia, menebus manusia yang berdosa, supaya manusia itu hidup secara rohani. Manusia itu hidup benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam karya penebusan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Ia turun ke dalam dunia orang mati, bangkit lalu naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Yesus,
dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, maka dia disebut sebagai anak-anak terang. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, maka kitalah anak-anak terang itu. Karena ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, terang yang menerangi hati kehidupan kita, maka hidup saudara dan saya menjadi terang. Dan itulah panggilan kita ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi saudara, ketika kita ditebus, kita menjadi garam dan terang. Ada tanggung jawab di sana hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika anugerah keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma di dalam penebusan Yesus Kristus, ada tanggung jawab kehidupan di sana. Kita nggak bisa hidup seenaknya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, enggak. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan ayat 5 di situ mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, sama seperti terang di dalam bagian ini, maka kegelapan yang dimaksudkan di dalam ayat 5 itu juga adalah kegelapan secara rohani. Jadi kalau orang yang sudah hidup di dalam terang, maka rohaninya itu menjadi terang. Dan kegelapan, itu tadi yang namanya kejahatan segala macam itu, kekuatan-kekuatan dosa itu, tidak bisa menguasainya. Karena kasih Tuhan itu tetap tinggal di dalam hati kita, tetap di dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu tidak dapat dipisahkan oleh kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Status kita sebagai anak-anak terang itu tidak dapat dihapuskan oleh kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan setan pun tidak bisa, tidak berkuasa atas hidup kita dalam status kita sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup kita hari ini, saudara dan saya menerima tugas dan panggilan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita adalah agen pembawa terang itu. Kalau di dalam bagian ini tadi di dalam ayat 4 di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi saudara, di dalam hidup kita ini adalah agen-agen pembawa terang, bukan kita. Yang benar terang itu yang dimaksudkan, bukan kita. Terang itu adalah Yesus Kristus. Dan kita adalah sebagai anak-anak terang, sebagai agen-agen pembawa terang. Supaya apa saudara? Ketika saudara dan saya ditebus dan kita menjadi orang Kristen, tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi ini adalah tugas kita untuk menceritakan, untuk menyampaikan tentang terang itu sendiri, memberikan kesaksian tentang terang, sama seperti Yohanes Pembaptis. Dia memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, supaya manusia itu bertobat dan meninggalkan semua dosanya dan hidup untuk Tuhan. Dan ketika saudara dan saya sudah hidup di dalam terang, maka kitalah agen pembawa terang itu. Jadi saudara, dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, tempat di mana kita bekerja, di sana ada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah tugas saudara dan saya, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus melalui gaya hidup kita, melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, bagaimana kita menceritakan Kristus. Tujuannya adalah supaya kita membawa orang kepada Yesus Kristus.
Ketika saudara memberitakan Injil ataupun hidup kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang ataupun juga seringkali mendapatkan intimidasi, tidak disukai oleh orang-orang yang ya boleh katakan pembenci-pembenci kekristenan. Kita tidak perlu takut, saudara, karena ini adalah tanggung jawab kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ini adalah pekerjaan kita sebagai orang percaya untuk membawa terang, supaya kehidupan saudara dan saya berbeda. Kalau orang di sekitar kita berbuat jahat, jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Kalau teman-teman kalian di sekolah nyontek, jangan ikut-ikutan nyontek. Karena kalian tahu nyontek itu sama dengan mencuri, nyontek itu tidak benar. Ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Karena itu tidak mencerminkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, yang namanya tempat, kalau itu semakin gelap, maka terang itu sangat dibutuhkan di sana. Sekecil apapun. Demikian juga di dalam dunia ini. Kita memasuki wilayah-wilayah di mana ada kegelapan di sana. Bagaimana orang masih hidup di dalam dosa, masih dikuasai oleh dosa. Sehingga di sanalah kita menjadi terang. Kita membutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menjadi terang itu. Kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Saudara, tujuan kita bersaksi itu bukan supaya mereka bertobat. Enggak. Karena yang membuat manusia berdosa bertobat itu bukan karena kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Injil harus tetap diberitakan di sana. Kebenaran firman Tuhan harus dihidupkan di sana. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, itu harus kita praktekkan. Dan jangan hanya menjadi pengetahuan. Kalau itu hanya menjadi pengetahuan di dalam pikiran kita, kita tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita tidak bisa menjadi saksi. Oleh karena itu menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya adalah satu hal yang utama ketika kita mau menjadi terang di tengah-tengah dunia. Ketika saudara dan saya memahami akan panggilan kita di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kekristenan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengenal Kristus dan dia memberitakan siapa dia. Demikian juga setiap kita yang sudah mengenal Kristus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita harus bersaksi. Bersaksi tentang Yesus Kristus supaya oleh kesaksian itu semua orang menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini bukanlah satu tugas yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Supaya kita dimampukan untuk menghidupi iman kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita secara konsisten, secara terus-menerus, bukan hanya sesaat. Saudara, siapa di sini yang suka kembang api? Sing dor itu. Suka ya, semua lihat ya. Suka kalau ada kembang api begitu. Biasanya kalau pas malam tahun baru, ya kan? Wah, itu kalau sudah pesta kembang api, wah keren sekali begitu kan? Sing dor. Waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 9 tahun yang lalu itu ketika kami masih di Jakarta, ada orang yang, saya sih nggak tahu orangnya, tapi tetangga-tetangga cerita bahwa pada malam tahun baru itu, saya lupa tahunnya berapa, itu membawa kembang api itu satu mobil pickup itu. Jadi mobil pickup itu dia penuhi dengan kembang api, lalu dinyalakan di tengah jalan. Jadi kurang lebih 1 jam, ya kembang api itu nyala terus-menerus itu, hampir 1 jam. Dor ya, kalau kita nggak punya duit kan udah nonton aja udah seneng kan? Keren ya kembang api itu, bagus. Bisa menerangi nggak? Bisa menerangi daerah sekitarnya enggak? Lalu bisa ya?
berapa lama? Cuma waktu dor. Beberapa detik saja. Dor gitu. Cuman beberapa detik. Tetapi pada malam hari dia begitu indah, cahaya keluar gitu kan. Wah, kelap-kelap dengan berbagai macam model, ada air mancur dan lain sebagainya. Dia menerangi, begitu indah. Tetapi pada malam hari ini saya mau katakan, jangan kita mau menjadi orang Kristen yang model kembang api seperti itu. Indahnya hanya sesaat, terangnya hanya sesaat. Setelah itu hilang. Yang mau saya katakan adalah jadilah terang seperti lilin, saudara. Sekalipun sinarnya sederhana, tidak ada indah-indahnya. Betul ya, bandingkan dengan kembang api ada indah-indahnya enggak? Enggak ada. Tetapi sudah berapa lama lilin ini menyala? Sejak dinyalakan tadi. Nyalanya jauh lebih lama mana, kembang api atau lilin? Pasti kita semua setuju. Lilin. Walaupun tidak ada indah-indahnya, dia konsisten. Dia menyala terus-menerus sampai habis. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya. Yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, yang sudah diterangi oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Marilah kita menjadi agen-agen pembawa terang di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun hidup kita kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang konsisten, yang mau hidup taat dan setia, melakukan kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan memanggil kita kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa terang yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau telah lahir ke dalam dunia ini Tuhan, dan memanggil kami sebagai orang yang berdosa. Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, supaya kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan karena dosa ini. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak terang yang Kau panggil untuk menjadi garam dan terang ini, supaya kami mau menjadi agen pembawa terang di tengah-tengah dunia ini secara konsisten. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang mau hidup taat setia sampai akhir di dalam melakukan dan menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Karena melalui kesaksian hidup yang demikian ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Puji Tuhan untuk firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, iman kerohanian kita bertumbuh dewasa di dalam kita mengenal Tuhan, dan kita boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Penggil Hadi. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi doksologi. God
Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah memimpin, memberkati, menyertai akan ibadah malam Natal pada saat ini Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah ini, kami senantiasa diingatkan akan kasih Tuhan yang menerangi hati dan hidup kami sebagai manusia yang berdosa untuk hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta gereja untuk MC perayaan Natal besok tanggal 25 Desember pukul 6 sore. Liturgi Saudari Leni Lidiawati, doa syafaat Salsa Luciawati, petugas pelayanan Bapak Tanto Irawan, doa syukur Bapak Tanto Irawan, LCD Saudari Stefan Kris, keyboard Saudari Ovi Yohana. Kami Jemaat Gereja Karunia mengucapkan selamat datang buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada malam hari ini baru hadir. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati pekerjaan dan juga pelayanannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada malam hari ini hadir bersama-sama kita merayakan malam Natal. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh. Selesai saat teduh. Tuhan memberkati.